Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Capsiolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Capsiolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala Capsiolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-326 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sekarang Wirot sudah memulai tahap ketiga memandikan pedang Naga Puspa. Kelihatan Wirot memaksakan dirinya. Dan hal itu jelas akan membuat akibat yang buruk. Tapi nampaknya Wirot tidak lagi memperdulikan keadaan dirinya. Walaupun telinganya sudah mengeluarkan darah, hidungnya melelehkan darah, dan beberapa kali dia memuntahkan darah segar. Namun Wirot masih terus bekerja, menggosok dan menggosok tubuh pedang Naga Puspa. Arya Kamandanu dan Sakawuni yang duduk bersandar pada dinding goa kelihatan sangat cemas melihat keadaan Wirot. Lihat Kamandanu, lihat Paman Wirot, kita harus menghentikan pekerjaannya itu. Tapi bagaimana caranya, Sakawuni? Bukankah kau tidak ingin Paman Wirot mendapat cedera? Iya, tapi bagaimana caranya? Kau tadi melihat sendiri bahwa Paman Wirot tidak mau lagi diganggu. Bahkan dia sangat marah ketika aku berusaha untuk mencegahnya meneruskan pekerjaannya itu. Tidak ada lagi cara yang lain, Kamandanu. Kita harus merebut pedang Naga Puspa dari tangannya. Dia harus
Sakawuni segera bangkit dari duduknya. Tapi belum seluruhnya dia berdiri, mereka melihat tubuh Wirot semakin bergetar. Dan akhirnya Wirot jatuh terlentang di lantai goa. Paman Wirot. Saya pingsan Sakawuni. Marilah kita baringkan tubuhnya di tempat yang lebih baik, Kamandanu. Ayolah kita angkat ke atas lempengan batu sana. Pelan-pelan Sakawuni. Ya. Kau di sebelah sana, aku di sini. Arya Kamandanu dan Sakawuni mengangkat tubuh Wirot dan membaringkannya di atas lempengan batu yang bersih. Arya Kamandanu menyeka darah yang mengotori mulut Wirot dan sebagian lehernya. Pedang naga puspa masih tergeletak di bibir pengaron. Batang pedang itu sekarang nampak berkilat-kilat. Oh, lihat Kamandanu. Kemarilah cepat. Lihat. Ada apa Sakawuni? Lihatlah. Ada tulisan muncul dari tubuh pedang naga puspa ini. Lihat saja. Ini. Mungkin inilah kunci untuk membuka rahasia di balik lempengan-lempengan batu itu, Wuni. Apa bunyi tulisan itu, Kamandanu? Cakar Noko Kinurat Papat Hanawut Angkoso. Petit Noko Kinurat Papat Pusoko Ranongko Matio. Rajah Noko Kinurat Papat minongko sifat Roso Jalmo. Apa itu artinya? Ya, mana aku tahu. Hanya berisi 3 buah kalimat yang tidak begitu jelas artinya. Tidak begitu jelas maksudnya. Coba, akan kuulangi lagi, Buni. Cakar Noko Kinurat Papat Hanawut Angkoso. Petit Noko Kinurat Papat Pusoko Ranongko Matio. Rajah Noko Kinurat Papat sifat papat minongko Roso Jalmo. Bagaimana kita bisa menjabarkan kalimat-kalimat ini, Buni? Barangkali kita harus mencari hubungannya dengan lempengan-lempengan batu itu, Kamandanu. Kalau saja Paman Wirot tidak pingsan, barangkali Paman Wirot dapat membantu kita untuk memahaminya. Kau benar, Buni. Kalau begitu marilah kita rawat Paman Wirot agar segera sembuh. Mudah-mudahan saja lukanya tidak terlalu berat. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian merawat Wirot. Arya Kamandanu berusaha untuk mengurut bagian-bagian penting dari tubuh Wirot, sementara Sakawuni mempalurinya dengan ramuan daun-daunan. Menjelang fajar tiba, Wirot siuman kembali. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa sangat girang dan lega. Paman, syukurlah Paman segera sadar kembali. Bagaimana, Paman? Apa yang Paman rasakan? Saya hanya merasa sangat lelah, Niki Sakawuni. Saya merasa sangat lelah dan mengantuk sekali.
Sepertinya saya baru saja menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang sangat berat. Memang, Paman Wirot baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat. Saya kira tidak ada yang bisa atau sanggup mengerjakannya selain Paman Wirot. Iya. Bagaimana Ngger Kamandanu? Nampaknya saya pingsan cukup lama. Apakah Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni tidak menemukan sesuatu apapun dari dalam tubuh pedang naga puspa? Kami telah memperoleh petunjuk, Paman Wirot. Walaupun petunjuk itu masih sangat samar-samar. Petunjuk? Petunjuk itu berupa apa, Ngger? Petunjuk itu berupa 3 buah kalimat pendek yang tiba-tiba muncul dari tubuh pedang naga puspa. Sakawuni yang pertama kali melihatnya, Paman. Kami berdua berusaha untuk memahami isi 3 kalimat sastra itu. Namun hasilnya tidak ada. Kami belum menemukan apa-apa kecuali bunyi 3 baris kalimat yang seolah-olah tidak ada artinya. Bagaimana bunyi kalimat itu, Ngger? Saya telah menyalinnya di atas rontal, Paman Wirot. Cakar Nogo Ginurat Papat, Hanawut Angkoso. Petit Nogo Ginurat Papat, Pusoko Ranonggo Madio. Rajah Nogo Ginurat Papat, sifat papat minangka rasa jalmo. Nah, demikianlah Paman Wirot. Demikianlah bunyi kalimat-kalimat itu. Iya. Bagaimana, Paman? Apakah Paman sudah dapat menangkap artinya? Kita tidak usah terburu-buru, Ngger. Biarlah saya akan merenungkan 3 buah kalimat itu barang semalam. Lagi pula keadaan saya masih belum pulih sama sekali. Baiklah, Paman. Memang sebaiknya Paman Wirot istirahat lebih dulu, supaya tubuh Paman Wirot kembali menjadi segar. Kami akan sabar menunggu, Paman. Malam itu, mereka tidak meneruskan membahas atau mencari arti di balik 3 kalimat yang tertulis di atas tubuh pedang naga puspa. Wirot kelihatan istirahat dengan tenang dalam tidurnya. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka tidur pulas sekali setelah mengalami berbagai peristiwa penting di dalam goa. Malam berikutnya, barulah Wirot mengajak Arya Kamandanu dan Sakawuni kembali membahas 3 buah kalimat tersebut. Bagaimana, Paman Wirot? Apakah Paman masih merasakan sakit? Tidak, Ngger. Paman sudah merasa jauh lebih segar sekarang. Bagaimana, Ngger? Bagaimana, Nini Sakawuni? Apakah kalian sudah siap untuk membahas 3 buah kalimat yang tertulis di atas pedang naga puspa ini? Kami sudah siap, Paman. Baiklah. Sekarang marilah kita lihat dengan kalimat yang pertama. Bunyinya, Cakar Nogo Ginurat Papat, Hanaut Angkoso. Ya, mungkin maksudnya demikian, Ger. Ginurat Papat mengandung arti 4 jurus. Jadi kalimat pertama mempunyai maksud bahwa 4 jurus pertama ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga adalah merupakan jurus-jurus cakar. Ya, kemudian kalimat yang kedua berbunyi, Petit Nogo Ginurat Papat, Pusoko Ranonggo Madio. Kalimat kedua ini pun memberikan petunjuk bahwa jurus berikutnya juga terdiri dari 4 jurus. Dan 4 jurus itu merupakan jurus-jurus petit atau jurus-jurus ekor naga. Ranonggo Madio artinya senjata yang dipergunakan di dalam peperangan. Demikianlah, jika seekor naga sedang terlibat dalam suatu peperangan atau pertempuran sengit, maka dia pun tidak lupa menggunakan ekornya sebagai senjata. Kemudian kalimat ketiga berbunyi, Rajah Nogo Ginurat Papat, sifat papat minongko roso jalmo.
Ginurat papat artinya juga sama dengan yang sebelumnya, berisi 4 jurus. Kemudian Rajah Nogo, artinya garis-garis yang terdapat di dalam telapak tangan ataupun kaki-kaki seekor naga. Garis-garis itu merupakan sifat papat atau sifat 4 penjuru angin. Jadi kalimat ketiga tersebut kurang lebih maksudnya demikian, Ger. 4 jurus yang terakhir inilah merupakan jurus-jurus pamungkas dari ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Jurus cakar merupakan jurus-jurus pembuka. Jurus petit merupakan jurus-jurus inti. Sedangkan jurus-jurus rajah merupakan senjata pamungkas. Nah, Nger dan kau Nini Sakauni, supaya lebih jelas lagi, marilah kita selaraskan dengan lempengan-lempengan batu yang tersandar di dinding goa itu. Marilah kita lihat. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Wirot kemudian membuka lempengan-lempengan batu yang tertutup oleh daun-daun talas hutan yang lebar. Kembali nampak kuratan-kuratan atau garis-garis yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu. Wirot kemudian menyusun lempengan-lempengan batu sesuai dengan urutan yang sebenarnya. 4 lempengan yang pertama merupakan jurus-jurus cakar. Kemudian disusul 4 lempengan kedua yang merupakan jurus-jurus petit atau jurus-jurus ekor naga. Selanjutnya 4 lempengan yang terakhir diletakkan di belakangnya. Nah, sepertinya beginilah susunan yang seharusnya, Angger. Bagaimana menurut Angger Kamandanu dan Nini Sakauni? Apakah ada perubahan? Oh, aneh sekali. Sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Walaupun terus-menerus mengamati garis-garis di atas lempengan batu ini, Paman. Iya, kepala saya sekarang tidak menjadi pusing, Paman Wirot. Mungkin susunannya sudah benar demikian, Paman. Lihat, Nger. Lihat, Nini. Inilah yang dimaksudkan jurus-jurus cakar. Garis-garis ini merupakan cakar naga. Dan garis-garis berikutnya merupakan gerakan-gerakan yang harus ditempuh cakar-cakar naga tersebut. Bukankah sekarang menjadi lebih jelas? Benar, Paman Wirot. Sekarang sudah nampak mulai terang. Mungkin inilah yang dimaksud jurus-jurus ekor atau petit naga. Nah, lihat Buni. Lihat 4 lempengan batu ini. Bagaimana pendapatmu? Iya, sekarang memang sudah jelas, Kamandanu. Jelas bahwa 4 lempengan batu itu menggambarkan jurus-jurus petit naga. Tapi Paman, sepertinya keempat lempengan batu berikutnya tidak sama dengan lempengan-lempengan batu sebelumnya. Tentu saja, Nini Sakauni. Keempat lempengan batu yang terakhir merupakan jurus-jurus pamungkas. Lihat saja garis-garisnya begitu tajam. Tajam, aneh, dan agak semeraut. Jurus-jurus Rajah Naga ini menggunakan 4 kiblat atau 4 penjuru angin sebagai ruang geraknya. Dan kekuatan yang digunakan untuk mendukung keempat jurus ini adalah kekuatan atau hawa murni yang terdapat di dalam tubuh si pendekar. Karena itu ditulis di dalam kalimat ketiga dengan
Sifat papat minongko rasa jalmo. Sifat papat artinya sifat air, sifat bumi, sifat api, dan sifat angin. Keempat unsur kekuatan itu digabung menjadi satu, sehingga mancing atau masuk dan mengeram di dalam rasa manusia. Rasa manusia artinya di sini ilmu rasa pangroso atau naluri atau kekuatan batin. Nah, bagaimana Engger Kamandanu? Kita harus bersyukur karena rupanya Sang Hyang Widi telah memberikan petunjuk kepada kita, agar kita dapat menemukan rahasia di balik garis-garis lukisan di atas lempengan batu. Tanpa petunjuk dari Sang Hyang Widi, garis-garis itu tetap akan merupakan rahasia selama-lamanya. Tidak seorang pun yang akan mampu menjabarkannya, kecuali almarhum guru. Iya, memang benar apa yang dikatakan Paman Ranubaya. Lempengan-lempengan batu ini ternyata merupakan warisan atau harta benda yang tidak ternilai harganya. Benar-benar merupakan mutiara-mutiara ilmu di atas batu. Baik Wirot, Arya Kamandanu ataupun Sakawuni merasa benar-benar gembira dan lega karena telah dapat memahami apa yang dilukiskan oleh Empu Ranubaya di atas lempengan-lempengan batu. Malamnya mereka kembali istirahat dengan tenang dalam tidurnya masing-masing. Kemudian hari berikutnya, Arya Kamandanu ingin mencoba jurus-jurus yang telah dapat dipelajarinya dari atas lempengan-lempengan batu. Hal ini dikemukakannya kepada Wirot setelah mereka selesai melahap ubi kayu rebus dan air daun asam gunung sebagai sarapan pagi. Nah, Engger, apakah Angger Kamandanu benar-benar ingin mencobanya? Iya, Paman Wirot. Saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya dengan pedang naga puspa ini. Saya ingin tahu, apakah kira-kira saya mampu memainkan ke-12 jurus ilmu kanuraga naga puspa tahap ketiga? Baiklah, Engger. Silakan Angger Kamandanu mencoba. Mari Nini Sakawuni. Mari kita duduk agak menjauh. Biarkan ruangan goa ini dipergunakan Angger Kamandanu untuk mencoba jurus-jurus ilmu pedang naga puspa tahap yang ketiga. Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Wirot dan Sakawuni menggeser duduknya sehingga mepet ke dinding goa. Arya Kamandanu berdiri tegak di tengah-tengah ruangan goa sambil terus menatap lempengan-lempengan batu di depannya. Kemudian tangannya perlahan-lahan bergerak meraba gagang pedang naga puspa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu di dalam ruangan goa? Apakah dia akan berhasil memperagakan jurus-jurus pedang naga puspa tahap ketiga? Silakan menunggu seri berikutnya
Sampai jumpa.